Saya kan kontrakan itu kan di belakang rumah gitu kan. Saya kan cuma numpang lewat saja gitu kan. Nah setelah numpang lewat itu kan, entah kenapa orang itu tidak kasih saya jalan. Nah tangganya itu kan dilempar. Tapi saya alhamdulillah saya bilang saya tidak marah bang, saya gitu kan. Saya cerita ke Bang Sapri, Bang Gilo waktu itu kan, saya tidak marah, biar saja saya gitu kan. Orang tanah miliknya Allah kok menguasai sekali, kita numpang jalan saja nggak dikasih. Nah setelah itu ya saya tidak ada sumpah serapah bang, jadi saya diam saja ya, biar saja lah. Kalau nggak dikasih jalan ya paling saya pindah kontrakan kan. Nah selang habis ngelempar tangga itu, tangga yang saya lewatin itu kan di belakang itu, entah kenapa terus ada kabar besokannya itu sakit katanya, sakit gitu. Ini kejadian yang pertama. Jadi yang saya pahami ini tidak sumpah serapah saya bang, sumpah bang, saya tidak nyumpahin orang, tidak. Jadi saya diam, saya terpaku dan diam gitu kan. Saya hanya berpikir begini, itu jalanan orang tanah punya Allah kok, pada menguasai, semuanya itu punya Allah, kenapa kita lewat saja nggak dikasih. Cuman itu saja terbesit di hati saya itu kan. Istri saya sih yang agak-agak emosi, cuman saya bilang jangan, biar saja gitu kan. Nah terus kedua ya itu kan, ya saya punya cerita juga, ini masalah juga kan. Ipar kan, saya bilang kan, ipar saya ini kan memang temperamental kan gitu kan. Saya tidak marah gitu kan, tapi ini kejadian yang pertama. Begitu setelah dia habis marah-marah, habis pukul, habis ini macam-macam, ya kita tidak ada sumpah serapah juga di situ gitu kan. Saya karena sudah ikhlas, biar saja lah, Allah yang ngurus semua. Nggak bisa jalan. Saya juga cerita nih sama Bang Sapri, Bang Gilwa pada waktu itu, tidak bisa jalan istilahnya seperti itu. Makanya saya juga kadang suka terbingung-bingung, apakah memang apakah saya masih ada nafsu juga, agak sedikit emosi juga, terbesit emosi kan. Cuman kalau saya pahami itu memang saya biar saja gitu istilahnya. Saya berserah saja, nggak usah kita ini terprovokasi atau apa, biar saja. Ya banyak seperti itulah. Saya sudah mengalami 2 kali seperti itu memang. Cuman saya tidak pernah menyumpahi orang, tidak pernah mendoakan yang buruk-buruk, tidak. Saya ya biar urusan Allah saja. Biar Allah yang mengurus, maksud saya seperti itu. Saya berserahnya seperti itu. Kalau saya sih tidak ada apa-apanya. Gitu bang. Ya entah kenapa lah, begitulah, bisa saya juga kadang saya pahami gitu kan. Padahal saya tidak sumpah serapah, tidak mendoakan. Begitu saja bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang-orang yang sudah belajar hakikat makrifat, itu segala isi hatinya itu punya energi ya. Jadi terlalu sering, makanya sering dibuktikan, ada yang membuat kita kesal, lalu kita marah sama orang itu, walaupun kita nggak nampakin, kita nggak lewat perbuatan, tapi kita dongkol aja di hati kita kan. Tiba-tiba orang itu celaka, terjadi satu, besok orang lain lagi membuat kita kesel, celaka lagi. Terlalu sering, berarti di situ perintahnya kita itu dilarang untuk marah ya. Kita harus paham itu. Makanya kalau orang betul-betul yang mengenal hakikat makrifat itu ya jarang marah. Walau mulutnya mungkin kasar, tapi hatinya sebenarnya nggak marah. Karena apa? Ketika kalau dia marah itu udah celaka. Karena apa? Punya energi ya. Disitulah kita terlalu sering pembuktian. Marah sama si Fulan, celaka si Fulan. Marah lagi sama yang lain lagi, celaka. Marah lagi sama yang lain lagi, celaka.
Akhirnya terlalu sering, di situ kita jadi takut untuk marah. Gak tega kita untuk marah. Aku takut nanti Allah balas lebih parah, ya kan? Nah, di situ sebenarnya pelajaran untuk diri kita, ya membersihkan hati, menjaga hati. Jadi menjaga hati ini proses juga kan. Gak mungkin kita langsung paham wilayah ini kalau kita nggak sering membuktikan. Nah, dibuat kesel kita, dianina ayah kita, dizolimi kita, difitnah kita, disakiti kita, dongkol hati kita, celaka orang itu. Ya, ada saja sialnya itu. Karena apa? Kita sudah punya energi. Ya. Jadi terlalu sering kita jadi takut untuk marah. Jadi kalau dibilang kenapa ya orang-orang yang benar-benar bermakrifat kepada Allah, jarang kita lihat dia marah. Ketawa-ketawa aja dia, senyum-senyum aja dia. Mau dihina, mau digunjing, mau diapain juga ya, paling dia senyum aja. Karena apa? Kalau dia marah, celaka. Ya. Jadi sebenarnya itu pelajaran untuk kita, jaga hati. Ya, nggak boleh kita sembarangan lagi. Kan saya udah tulis itu. Hasrat di hati memiliki energi. Ya. Hasrat di hati, keinginan di hati memiliki energi. Itu belum keluar tuh, baru keinginan. Makanya banyak kita ketika ingin sesuatu makbul, jadi. Ya. Aduh, nanti sore aku mau makan mie goreng lah. Tiba-tiba datang teman, ayo Ndi kita makan, keluar kita makan mie goreng. Padahal baru keinginan itu, belum minta, belum doa. Ya. Apalagi ucapan. Ucapan juga memiliki energi. Bisa jadi doa. Makanya kita orang-orang tua dahulu selalu ngajarkan ya ngomong yang baik-baik, jangan ngomong yang enggak-enggak. Karena setiap ucapan punya energi. Apalagi doa, doa lebih dahsyat lagi, udah istilahnya situ sudah permintaan. Apalagi yang minta orang yang dikasihi Allah, yang disayangi Allah, nah, apa nggak jadi? Ya. Jadi ketika ada yang apa, satu minta kesabaran, ya Allah kuatkan aku biar aku sabar. Yang kedua maafkan orang itu, ya. Kalau memang masih sakit orangnya, ya Pak, maafkan aja, ya. Sayang kita lihat, kasihan lah. Maafkan aja, mudah-mudahan sembuh penyakitnya. Itu yang kita ngeri itu. Kita sama siapa aja hati-hatilah. Jangan sampai suka menyakiti hati orang lain, ya. Terkadang kita nggak tahu orang yang kita sakiti ternyata punya energi, itu yang bahaya. Makanya banyak orang yang sakit nggak ada obat, ya capek dia berobat sana berobat sini nggak sembuh-sembuh. Itu yang bahaya, itu penyakit nggak ada obat itu. Rupanya kita ada salah sama orang dan orang itu belum memaafkan kita, itu yang bahaya. Ya, ambil pelajarannya disitulah. Makanya nggak boleh kita baper, kesel, sakit hati, tersinggung. Masih hamba amatiran kalau begitu, ya kan. Kalau betul-betul hamba yang sebenar hamba, ya takut dia, nggak berani lah aku marah, nanti dia celaka. Lebih kasihan aku lihatnya kalau dia celaka, ya kan. Banyak-banyak sabar aja kita, itu aja lah, ya. Mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semua. Jaga hati, itu pertanda Allah menjaga hati kita, ya. Kalau saya sering tuh, saya buktikan dari orang-orang terdekat, ya kan. Kesel, sakit dia. Kesel, celaka dia. Ada aja sialnya, ya kan. Nah, lama-lama kan kita jadi hafal. Aduh, kasihan juga ya. Berarti tandanya Allah larang, nggak boleh marah, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami lah ini untuk semua. Nah iya itu Bang, yang masalah itu bingung juga. Jadi gimana ya, sayanya sih sebenarnya tidak Bang, maksudnya tidak terbesit saya menyikapi emosi ini juga, cuman
apa namanya, saya kan cerita ke Bang Kilwa, Bang Sabri di grup ini kan, iya saya terjadi kayak begini segitu kan. Tapi memang ya saya sih sebenarnya kan memang tidak mendoakan celakanya itu, memang tidak. Jadi saya bilang begitu saja kok pelit amat sih gitu kan. Jadi ya insya Allah Bang, jadi ntar ke depannya kalau ada seperti itu ya istilahnya saya pahami. Nah terus yang sudah terjadi ya insya Allah saya maafkan Bang, karena memang ini juga terjadi sama diri saya kan seperti itu. Ya memang kedua-duanya masih sakit sampai saat ini, jujur Bang. Kita bukan bangga atau seneng dia masih sakit, tidak. Jadi ya itu betul yang dibilang ada rasa ketakutan juga. Saya juga ngeri juga ini, jangan-jangan istilahnya istilahnya dari daya saya itu, energi saya gitu kan. Nah yang Bang Andi bilang energi itu kan, nah, itu yang saya takutkan. Akhirnya saya punya takut kayak gitu. Masalah kedua-duanya memang sakit sampai sekarang Bang, belum sembuh memang. Tapi sempat memukul lagi kemarin itu memang, cuman saya diem saja. Mukul anak saya lagi kemarin itu. Ya, mana ya? Ya kalau saya sih sudah paham hakikat Bang. Alhamdulillah istilahnya dengan lapang dada saya memaafkan lah istilahnya. Cuman selama ini saya tidak pernah baku bicara kan, baku bicara dalam arti kita sering ngobrol-ngobrol yang ini, karena saya hindarin terus. Karena saya pikir kalau misalnya saya ini ntar malah terjadi pikiran-pikiran, jadi lebih baik saya menghindar saja gitu kan. Jadi tidak pernah saya kontak langsung, menghindar saja. Malas saya ribut-ribut juga kan begitu. Ya seperti itu memang Bang. Masih sakit memang, jujur Bang, dua-duanya Bang. Mungkin selama ini kan kita nggak paham bahwa ya mungkin dari energi kita ya. Coba nanti kalau siap sholat ya dikhususkan dalam arti kata ya kita laporan lah sama Allah. Ya Allah, aku maafkan dia ya Allah. Kalau memang dia sakit karena celakanya dia karena menzolimiku, dosa dia menzolimiku, aku sudah maafkan ya Allah. Angkat penyakit dia ya, kita minta begitu, khususkan. Karena kalau kita nggak khususkan begitu ya sayang, kasihan ya kan. Itu satu. Yang kedua, ada ayat di Al-Quran, sesungguhnya Allah lah yang membolak-balik hati manusia ya. Nggak tahu tuh ayat atau hadis, ayat ya, saya pun nggak hafal ayat berapa, cuman kita dengar seperti itu ya kan. Makna membolak-balik hati manusia ini sebenarnya sangat luas. Contohnya seperti ini, kita benci dengan seseorang, marah dengan seseorang, kesel dengan seseorang, bermusuhan dengan seseorang. Bagaimana cara Allah membolak-balikkan itu biar kita jadi baik lagi, biar kita hilang marah kita, biar kita kasihan pada orang itu? Allah buat sakit ya, bisa juga seperti itu. Dengan sakitnya dia itu berubahlah hati kita yang awalnya benci menjadi sayang, menjadi kasihan. Nah, yang seperti ini yang ngeri kita ya kan. Gampang bagi Allah membolak-balik hati, tapi ada proses. Nggak bisa main balik-balik aja. Pertama benci jadi cinta, cinta jadi benci. Pasti ada proses. Nggak mungkin tiba-tiba berubah begitu saja ya kan. Nah itu juga perintah sebenarnya. Nggak perlu kau marah-marah, nggak perlu kau bermusuhan, baikan lagi lah sama dia. Masih kita menyimpan kebencian, masih kita menyimpan rasa sakit hati, masih kita menyimpan permusuhan, masih kita menyimpan dendam ya kan, macam-macam lah manusia. Ini kan bukan untuk Pak Kusnadi saja, untuk semua yang mendengar ini ya kan. Tiba-tiba besoknya sakit dia. Begitu dia sakit berubah hati kita. Aduh sayang aku, hilanglah benciku, hilanglah marahku. Begitu cara Allah membolak-balik hati. Halus kan? Cuman banyak orang nggak paham ya.
Jadi kalau bisa dikhususkan, maafkan, ya kan, minta sama Allah. Mudah-mudahan ya mungkin kita tidak suudzon bahwa itu karena kita, ya kan, bisa jadi karena yang lain dia sakit. Tapi kan nggak salah juga kalau kita laporan kepada Allah, ya Allah, dia sudah kumaafkan. Mudah-mudahan ya Allah rubah, ya kan, Allah sembuhkan. Itu aja lah, ya. Jadi kita harus mengerti 2 poin tadi. Yang pertama, dilarang marah. Ketika kita marah celaka. Yang kedua, Allah membolak-balik hati. Yang pertama, benci, bagaimana biar bisa cinta? Ya ada prosesnya. Yang awalnya cinta, bagaimana biar bisa benci? Ada prosesnya, ya kan? Nah, semua ada proses. Ya, mudah-mudahan bisa kita pahami lah untuk semuanya, ya.